Selamat malam, Shalom. Shalom bagimu juga. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah Pekan Keluarga Kolom 2 pada hari yang kelima, 26 Juni 2020, dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Gemibem Bersinode, lewat media sosial online YouTube. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga yang esa. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang masih Kau beri bagi kami untuk dapat beribadah kepadamu. Sungguh kami ini bercelah, tetapi karena kasih-Mu yang menyucikan kami, sehingga kami dapat menyembah-Mu hari ini. Lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar hari lepas hari kami semakin memahami bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan dibaca saat ini diambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanamkan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang boleh mendengar dan menaruh itu dalam hatinya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di dalam pembacaan firman Tuhan tadi diberi judul Sukacita yang lahir dari ketekunan dan kesetiaan. Saudara-saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ketekunan berasal dari kata tekun, yang berarti keras hati dan bersungguh-sungguh. Kata tekun ini selalu dikaitkan dengan upaya atau tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh demi meraih suatu atau mencapai apa yang diinginkan atau yang dituju. Dalam sejarah negara Amerika Serikat, ada seorang tokoh besar bernama Abraham
Lincoln. Abraham Lincoln, sebagaimana kita tahu, merupakan salah satu presiden Amerika yang dianggap terbesar dalam sejarah presiden-presiden Amerika. Namun, mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bahwa sebelum ia menjadi seorang presiden terbesar Amerika Serikat, Abraham Lincoln banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Puncak kegagalannya terjadi pada tahun 1832, di saat ia kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi seorang pengangguran. Namun, kegagalan demi kegagalan yang ia alami tidak membuat Abraham Lincoln patah semangat dan kehilangan tujuan. Dengan semangat yang tinggi, ia terus mengabdikan dirinya, terutama melalui profesi sebagai seorang pengacara, sampai ia berhasil menjadi seorang presiden pada tahun 1860. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah hidup seorang Abraham Lincoln? Bahwa untuk mencapai keberhasilan yang hakiki itu tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses, dan proses itulah ada saat-saat di mana hanya orang-orang yang tekun dan setialah yang akan dapat melewati setiap proses yang ada guna mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Demikian juga dalam kehidupan beriman. Ketika seorang memilih dan menetapkan jalan kehidupannya sebagai seorang beriman, maka ia harus menjalani dan melewati proses di mana imannya itu dibentuk dengan berbagai situasi dan keadaan. Ketekunan dan kesabaran benar-benar menjadi faktor yang penting dalam kehidupan beriman, sebab ada masa atau waktu-waktu tertentu di mana seorang beriman itu berada dalam situasi yang benar-benar sulit. Dalam situasi penuh tekanan dan terkadang kita sulit melihat kekurangan dan kelemahan kita. Sebaliknya, dengan mudah kita melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Akhirnya, setiap orang terjebak dalam situasi bersungut-sungut dan saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tentu bukanlah situasi atau keadaan yang diinginkan Tuhan. Justru dalam berbagai situasi dan kondisi yang berat yang dihadapi oleh setiap orang percaya, maka setiap orang percaya harus menyatakan kepedulian dan tindakan saling menopang satu terhadap yang lain. Sebab jika tidak seperti itu, maka perseteruanlah yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat. Jika hal itu yang terjadi, maka Yakobus menegaskan bahwa hukum Tuhan sedang menanti kita. Mengapa perilaku yang berkenan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan orang percaya? Karena hari Tuhan sudah dekat. Penulis kitab Yakobus menegaskan agar jemaat Tuhan dapat menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan menjelang hari Tuhan atau kedatangannya kembali. Maka jemaat diminta untuk meneladani para nabi yang walaupun harus menderita, mereka senantiasa berusaha untuk tekun dan sabar berbicara atas nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tetapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup, tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik
untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Alkitab menulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, jika kita ingin menerima janji Tuhan secara penuh, tekunlah dalam segala usaha atau pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Terutama bertekunlah di dalam segala kasih karunia Allah. Ketahuilah, harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab kasih karunia-Nya besar bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kita sambut perenungan kita dengan kita melakukan dari NKPI nomor 219, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih setia-Mu nyata dan terus teralami, sehingga kami terus merasakan kasih sayang dan kebaikan-Mu. Bapa Surgawi, kalau pada malam ini kami boleh memuji memuliakan Engkau lewat ibadah pekan keluarga, sehubungan dengan hari ulang tahun Gemibem Bersinode. Bahkan lewat ibadah ini, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu, di mana sebagai warga gereja, kami senantiasa diajak untuk terus mengucap syukur kepada Kristus Tuhan dan Kepala Gereja kita. Dia yang telah menghentar kita sebagai gereja untuk boleh berjalan bersama sebagai satu sinode sampai boleh memasuki usia ke-70 tahun pada tanggal 28 Juni ini. Bahkan kita boleh bersyukur sebagai gereja atas kehendak Sang Kepala Gereja, pekabaran Injil boleh ada di Tanah Totabuan selama 116 tahun. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya di hari ulang tahun yang ke-70 ini, Gereja Masehi Injili di Bolang Mondo boleh semakin terus bertumbuh dalam iman dan boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, termasuk kita sebagai warga Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Terima kasih Tuhan, sebagai jemaat warga gereja, Engkau tuntun terus kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dijauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan.
Terlebih Tuhan, di saat-saat ini di mana kami, bangsa dan negara kami masih terlaksana dengan pandemi virus COVID-19. Tuhan, Engkau yang adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau ampuni akan setiap salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dapat melakukan segala peraturan-peraturan pemerintah untuk mengikuti protokol di dalam memutus rantaikan virus corona yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu. Kalau tadi kami boleh memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu, kami mohon Tuhan, biarlah persembahan itu boleh terpakai hanya untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak yang akan kami pinta dan kami pohonkan kepadamu. Namun Engkau yang lebih mengenal kami, Engkau yang lebih tahu apa yang ada pada kami. Untuk itu kami hanya mau serahkan, pertaruhkan seluruh kehidupan kami, perjalanan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Doa sempurna yang akan kami ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian ibadah di malam hari ini. Boleh kita ikuti bersama. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.